Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan atau keistimewaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca langsung atau kita ulang lagi ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi pada halaman 196. Beliau mengatakan, wa na'taqidu anna Muhammadan al-Mustafa khairul khalaik. Kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW al-Mustafa, ini sifat Rasul yang dipilih oleh Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Beliau adalah khairul khalaik, sebaik-baik makhluk. Wa afdaluhum, seutama-utama makhluk. Wa akramuhum, yang paling mulia. Ala Allah azza wa jalla, di hadapan Allah azza wa jalla. Wa a'lahum darajatan, dan yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di antara manusia, namun kata beliau di antara semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabuhum ilallah wasilah, yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'athahullah rahmatan lil alamin, Allah utus beliau sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa khassahu bisyafa'ati fil khalqi ajma'in, dan Allah khususkan beliau dengan asy-syafa'ah, yaitu syafaatul uzma di antaranya. Kemudian beliau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan beberapa dalil tentang hal ini. Hadis yang pertama, ini poin yang ke-74, rawa Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasul SAW bersabda, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan Allah menimpakan rasa takut kepada musuh-musuh beliau 1 bulan perjalanan. Wa ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahura. Yang kedua, dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat untuk salat dan tempat yang suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salatu falyusalli. Siapa saja dari umatku mendapati waktu salat, salatlah dia di mana saja. Ya. Namun dalam riwayat yang lain dikatakan ilal maqbara wal hammam,
yang tidak boleh dijadikan salat adalah kuburan dan toilet. Wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Yang keempat, wa utitu syafa'. Aku diberikan asyafa'ah, yaitu asyafa'atul uzma. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, namun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini sudah kita jelaskan makna dari hadis ini meskipun secara global ya. Namun intinya ini 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelum beliau. Dan sudah kita sampaikan, ini bukan pembatasan. Ya. 5 keistimewaan ini hanya sekedar permisalan. Sudah kita sampaikan, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah berkata di dalam kitab beliau, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, tentang hadis ini, bahwasanya ada ulama yang sampai mencantumkan kurang lebih ada 60 keistimewaan Rasulullah SAW. Dan sudah kita sebut juga ada sebuah kitab yang mungkin bisa dijadikan panduan dalam bab ini, yaitu Bidayatus Sul fi Tafdil Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Iz Ibn Abi Salam rahimahullah ta'ala dan ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya, poin yang ke-75. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami dahulu pernah bersama Rasul SAW dalam suatu acara, yaitu acara pernikahan, dakwah atau walimah. Farufi'a ilaihi az-zira' wa kana tu'jibuhu. Kemudian dihidangkan kepada Rasul az-zira', paha kambing, ya. Wa kana tu'jibuhu, dan Rasul sangat suka dengan paha kambing tadi. Fanahasya minha nahsyatan. Kemudian Rasulullah SAW pun apa? Memakannya. Tsumma qala. Kemudian Rasul bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, aku adalah tuannya manusia pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya di hari kiamat, ya, Rasul SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Dalam riwayat lebih umum, aku adalah tuannya anak manusia, yaitu fid dunya wal akhirah. Ini harus kita yakini, Rasul adalah sayyidu waladi Adam. Meskipun demikian sudah pernah kita sampaikan, tidak boleh berlebihan sampai menuhankan Rasul SAW, meminta-minta kepada Rasul, tabarruk, ya, ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighatsah kepada Rasul. Ini syirik sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang An-Nasara kepada Nabi Isa alaihi assalam. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Pertengahan. Tidak boleh ekstrem kanan, ekstrem kiri. Tidak boleh sebagaimana orang Yahudi melecehkan Nabi mereka. Tidak boleh menuhankan Nabi sebagaimana orang-orang An-Nasara. Rasul bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihi assalam. Innama ana abdun, aku adalah manusia, hamba Allah. Fakulu Abdullah wa Rasul, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini pertengahan Islam, pertengahan ahli sunnah terhadap Nabi SAW, meyakini beliau adalah manusia, bukan Tuhan, bukan Rabb semesta alam, bukan pemberi rezeki, bukan penghilang kesusahan, kesulitan, bukan yang tahu yang gaib. Namun meskipun demikian wajib kita untuk mengagungkan, mencintai Rasul SAW dan ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Rasul adalah tuannya manusia. Kita yakin beliau adalah sayyid, tuannya manusia, manusia yang termulia. Tapi penggunaan kata sayyid tidak boleh
disisipkan pada waktu kita misalnya tasyahud ketika sholat. Kemudian berdalil dengan, bukankah Rasul bersabda, ana sayyidun nas? Kita katakan betul, tapi bukan tempatnya Anda menyisipkan kata-kata sayyidina pada waktu tasyahud ketika salat. Rasul yang mengajarkan kita lafaz tasyahud, tapi tidak pernah beliau menyisipkan kata sayyidina pada waktu tasyahud tersebut. Inilah cintanya Ahlussunnah kepada Rasul, tidak ngarang-ngarang ibadah sendiri. Cinta kepada Rasul wajib dibarengi dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul, bukan malah ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dzakara hadis asy-syafa'a bitulihi. Kemudian Rasul menyebutkan hadis tentang syafaat secara panjang lebar. Ya, ini kalau kita gandeng dengan hadis tadi, poin yang keenam dari keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan tambahkan beberapa keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dalil-dalil yang lain. Ya, kalau kita mau gabung, ini ada 6 poin keistimewaan Rasul SAW dalam 2 hadis ini. Yang poin berikutnya 76, wa rawa Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, ati yaumal qiyamah babal jannah. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu fayaqul khazin. Aku pun istilahnya meminta izin untuk membuka pintu surga. Maka penjaga surga dari kalangan malaikat berkata, man anta, siapa engkau? Fa'akul, Rasul pun bersabda, aku berkata, Muhammad. Fayaqul, malaikat yang menjaga pintu surga berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Kata malaikat penjaga pintu surga tadi, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga sebelum dirimu, wahai Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Ini juga termasuk keistimewaan Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Kalau kita mau tambahkan, ini yang poin ke-7, yaitu bahwasanya Rasul orang pertama yang membuka pintu surga. Ya, ini sekali lagi poin ke-7 dari keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah lagi yang berikutnya, poin ke-77 halaman 198. Halaman 198 poin 77, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah tuannya anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, bukan untuk menyombongkan diri. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Ini poin yang ke-8 dalam hadis ini, atau dalam beberapa hadis tadi. Tambah hadis ini ada yang ke-8 dari keistimewaan Rasul SAW, yaitu bahwasanya beliau adalah manusia pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika yaumul ba'ats, Rasul yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur, dari alam barzakh. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Aku adalah orang pertama yang keluar dari alam kubur. Ini yang ke-8. Yang ke-9, wa awwalu syafi'in. Aku adalah orang pertama yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya, kalau bisa dikatakan sama dengan tadi asy-syafaatul uzma. Ya. Kemudian wa awwalu musyaffa', dan orang pertama yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ya, kalau dari 4 hadis ini ada 10 keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita urutkan tadi, yang pertama Rasul SAW diberikan keistimewaan, yaitu diberikan pertolongan dengan ditimpakannya ketakutan kepada musuh-musuh beliau
sebelum beliau berangkat ke tempat musuh tersebut sebulan lamanya. Ya. Poin yang kedua, dijadikan bumi ini tempat untuk salat dan tempat yang suci. Yang ketiga, Rasul SAW dihalalkan baginya harta rampasan perang. Yang keempat, diberikan syafaatul udzmah. Yang kelima, beliau diutus kepada semua umat manusia. Ini 5 keistimewaan Rasul SAW. Yang keenam, beliau adalah tuannya anak manusia. Fi dunia wal akhirat, di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh, beliau adalah manusia pertama yang membuka pintu surga. Kemudian yang kedelapan, beliau adalah manusia yang pertama keluar dari alam kubur pada hari kiamat. Yang kesembilan, beliau adalah orang pertama yang memberikan syafaat. Beliau orang pertama yang memberikan syafaat. Dan yang ke-10, beliau adalah orang pertama yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini 10 keistimewaan Rasul SAW dalam 4 riwayat tadi atau 4 hadis tadi. Kita mau tambahkan dari dalil-dalil yang lain. Ya, kalau mau dihitung silakan. Ini yang ke-11. Rasul SAW diberikan Al-Kautsar, sungai di surga. Ya, insya Allah sudah hafal semua ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Itu sungai di surga. Rasul sendiri yang mentafsirkan dalam Sahih Muslim, Al-Kautsar adalah nahrun wa'adani rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku di surga. Dan ini adalah bantahan kepada seorang profesor doktor yang melecehkan Rasul dengan mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Ayatnya jelas. Dan ini ayat yang terpendek di dalam, atau surat terpendek di dalam Al-Quran. Ya, namun sekelas profesor doktor tidak memahami ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Allah telah menjamin Rasul masuk surga. Bahkan Rasul telah dijamin diberikan sungai di surga. Ya, ini sekali lagi adalah salah satu keistimewaan Rasul SAW, diberikan nahrun fil jannah, sungai di surga yang bernama Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian yang ke-12, ya ini sekali lagi kita gabung dengan poin 10 tadi. Yang ke-12, dalam riwayat Rasul mengatakan aku diberikan 6 keistimewaan. Uti itu sitan, aku diberi 6 keistimewaan. Ini dalam riwayat yang lain. Apa yang lebih dari yang 5 tadi, atau yang kurang dari 5 tadi, yaitu jawami'ul kalim. Rasul diberi jawami'ul kalim, ucapan yang singkat namun padat isinya. Ya. Hadis-hadis Rasul banyak yang singkat namun padat isinya. Innamal a'malu binniyat. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Singkat namun apa? Padat. Itu yang ke-12, Rasul diberikan jawami'u al-kalim, ucapan yang singkat namun padat isinya. Qalilul mabani katsirul ma'ani. Kemudian yang ke-13, Allah telah mengampuni dosa beliau yang dahulu maupun yang akan datang. Dalilnya dalam awal surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, saya ulangi lagi. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk Allah mengampunimu, wahai Nabi Muhammad, dari apa yang telah lalu, dari dosamu dan yang akan datang. Ini keutamaan yang ke-13, diampuni dosanya Rasul SAW yang dahulu maupun yang akan datang. Kemudian yang ke-14, Rasul SAW diberikan mukjizat yang kekal abadi, yaitu Al-Quranul Karim.
Ya, kalau mukjizat para nabi sebelum beliau sudah ya tidak ada lagi. Namun mukjizat Nabi Muhammad SAW ada yang kekal abadi, yaitu Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian yang berikutnya, yang ke-15, Rasul dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran ya, dengan sifat beliau, bukan dengan nama beliau. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Ya. Sedangkan Allah ketika memanggil para nabi-nabi selain beliau dengan namanya. Wa id qulna ya Adamu, ya Nuhu. Ya. Ini salah satu kata para ulama keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Allah memanggil beliau dengan sifatnya. Ya ayuhan nabi, atau dengan gelar beliau, bukan dengan nama beliau. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya Rasul SAW itu yang paling banyak pahalanya. Kenapa demikian? Karena setiap umatnya berbuat kebaikan, itu pasti pahalanya juga mengalir kepada Rasul SAW. Karena Rasul yang mengajarkan mereka berbuat kebaikan. Man dalla ala khairi kafa'ilihi. Orang yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Dan umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ya. Ini menunjukkan pahala beliau lebih banyak dibandingkan nabi-nabi sebelum beliau. Kemudian Rasul SAW itu diajak bicara Allah fi sama ketika Isra wal Mi'raj. Kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini juga sebagai dalil Allah fi as-sama. Ya. Berlainan dengan Fir'aun yang mengingkari, yang mendustakan Allah ada fi sama. Ya, sebagaimana Allah menceritakan tentang akidahnya Fir'aun. Fir'aun itu mengingkari Allah fi sama. Ya. Allah mengatakan, ya, menceritakan tentang akidahnya Fir'aun. Fir'aun berkata kepada Haman, ya Hamanu ibnili sarhan la'ali ablughul asbab as-sama'i fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkanlah tangga ya, yang tinggi sampai ke atas langit agar aku bisa melihat ilahnya Musa. Namun aku meyakini Nabi Musa itu berdusta, yaitu berdusta dalam pernyataannya Allah fi as-sama. Ya, kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, man angkara uluwallahi fis sama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa mengingkari ketinggian Allah di atas langit, maka dia pengikut Fir'aun. Wa man asbata uluwallahi fis sama fahuwa musawiyun. Dan yang meyakini Allah di langit, dia adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam dan juga pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan pilih mau menjadi pengikutnya Fir'aun atau menjadi pengikutnya Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang berikutnya tadi. Para nabi Allah ajak bicara di muka bumi, namun Allah mengajak bicara Nabi kita Muhammad SAW fis sama, di atas langit. Kemudian berikutnya, bahwasanya Nabi Muhammad dan umat beliau itu al-akhirun, namun beliau adalah al-awalun juga. Umat yang terakhir, namun yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau dan umat beliau al-akhirun, namun beliau juga dan umatnya al-awwalun. Maksudnya al-akhirun dari umat manusia, dari umat-umat para nabi, karena beliau adalah nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dahu. Namun mereka, umat Nabi Muhammad, adalah umat yang pertama masuk surga, seperti dalam penjelasan tadi. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada di antara umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, dalam riwayat dikatakan sab'una alf.
ada 70.000 umat beliau yang yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari orang-orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, Allah memuji beliau dengan kemuliaan akhlaknya dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini adalah pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan 3 cara. Ya. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan 3 cara atau prosesnya. Yang pertama, langsung berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Seperti dalam kisah Isra wal Mi'raj tadi. Yang kedua, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang ketiga, ya, lewat mimpi. Ya, ini yang tidak ada pada nabi-nabi sebelum beliau. Beliau, sekali lagi, SAW sangat komplit diberikan wahyu Allah dengan 3 cara tadi. Lewat mimpi, lewat perantara Jibril, dan ada yang langsung diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, kita membahas masalah ini, khasaisun Nabi SAW, keutamaan, keistimewaan Rasul SAW, bukan sekedar untuk kita jadikan sekedar wacana saja, atau sekedar pengetahuan begitu saja. Namun harus ada athar, dampak positifnya. Yaitu untuk lebih kita mencintai Rasulullah SAW. Untuk lebih kita mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun seperti yang kita sampaikan tadi, cinta yang harus diiringi dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama dalam masalah akidah. Ya, ittiba, mengikuti akidahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ittiba kepada ajaran Rasul SAW dalam semua bidang agama, terutama dalam masalah al-aqidah. Jadi, kita sampaikan keistimewaan Rasul SAW tadi untuk lebih memotivasi kita mencintai Rasul, untuk lebih kita ittiba kepada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua bidang agama ini. Kalamai akidah, ibadah, akhlak, dakwah, dan seterusnya. Meskipun yang sudah sering kita sampaikan, yang paling utama adalah masalah al-aqidah. Ada sebuah hal yang menarik untuk kita bahas sekarang ini karena memang agak viral ya, yaitu tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Bahwasanya orang-orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, namun kalau kita teliti lagi menyimpang dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini ada hal yang menarik perlu kita sampaikan, bagaimana ittiba'nya Imam Asy-Syafi'i kepada akidahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ya. Ada sebuah buku yang menarik sekali, yaitu kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ini alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan mungkin 10 tahun yang lalu, ya, di kajian hari Selasa juga. Ya. Cuma sayang rekamannya banyak yang hilang, ya. Ya, semoga kita bisa mengkaji lagi kitab ini. Ya. Penulis kitab ini bernama Syekhul Islam Al-Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Lahir tahun 373 Hijriah, meninggal tahun 449 Hijriah. Jadi abad ke-5 Hijriah, jauh sebelum Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah lahir. Ya. Imam As-Sabuni ini mazhab fikihnya Syafi'i. Ya, beliau ini di antara ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Beliau di dalam kitab ini menukil salah satu akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ditentang, diingkari oleh sebagian para pengaku
pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya. Kita mau baca salah satu bab tentang istiwa Allah. Ya, Allah di atas langit. Ini ada hal yang menarik. Dan bagaimana intinya di sini Imam Syafi'i rahimahullah ittiba kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa cetakan yang di sini percetakan Maktab Al-Ghuraba Al-Athariyah dengan tahqiq Syekh Badr bin Abdullah Al-Badr. Di halaman 42 ya. Ini beliau Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i membawakan ya, di sini ada bab yang kelima istiwa Allah ala arsyihi. Ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Dibawakan ayat-ayatnya oleh Imam As-Sabuni ya, kemudian dibawakan asar dari Imam Malik rahimahullah taala yang ma'ruf al-istiwa maklum dan seterusnya. Kemudian beliau membawakan ucapan Imam Asy-Syafi'i atau membawakan bagaimana akidah Imam Syafi'i. Dibawakan setelah Imam Malik ucapan atau akidah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan akidah mereka sama, menyatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Ya, kita bacakan poin ke-30 halaman 42. Ya. Kata Imam As-Sabuni, wa imamuna Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabi al-Mabsut fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'mina fil kaffara. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya imam kami yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena sudah kita sampaikan Imam As-Sabuni penulis kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis adalah pengikut mazhab Asy-Syafi'i dalam masalah fikih. Namun plus beliau pengikut Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Bukan hanya mengambil fikihnya saja meninggalkan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, di sini Imam As-Sabuni menyebutkan imam kami. Ya. Imam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dalam kitabnya yang sangat luas, yaitu kitab Al-Nanti akan kita tunjukkan juga yang beliau maksud ketika membahas masalah memerdekakan budak mukminah dalam masalah kafarah. Ya, yang mana intinya Imam Syafi'i mengatakan dalam masalah kafarah ketika memerdekakan budak syaratnya harus yang mukminah, yang beriman. Ya. Wa inna ghairal mu'mina la yasihu takfir biha bi khabari Muawiyah ibn al-Hakam. Ya. Kata beliau, adapun budak yang tidak beriman tidak sah dijadikan sebagai kafarah. Dasarnya adalah hadis Muawiyah bin Hakam. Itu hadis yang masyhur tentang budak perempuan yang ditanya Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian dijawab oleh budak perempuan fis sama. Ya, dengan berbagai riwayat-riwayat yang terkadang ada berbeda ungkapan, namun ini hadisnya sekali lagi sahih disahihkan oleh para ulama meskipun sebagian ada yang dhaif. Ya, cuma inilah keajaiban alil bidah. Ini Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis tadi. Ya, namun ada sebagian mereka yang mendhaifkan. Kita katakan memang ada beberapa riwayat yang tidak sahih, namun hadisnya sahih dalam sahih Muslim. Kadang ada beberapa riwayat misalnya ada 10, satu yang tidak sahih. Itu tidak membatalkan yang 9 yang sahih misalnya. Dan ini sama dengan kejadian seperti ini. Ada sebagian al-bidah membid'ahkan atau mendhaifkan hadis jariyah tadi. Padahal sekali lagi Imam Syafi'i dan jumhur ulama sekali lagi ketika berdalil tentang masalah i'taqur raqabah, memerdekakan budak, wajib budak yang mukminah, berdalil dengan hadis Muawiyah bin Hakam ini. Kemudian disampaikan dalilnya, hadisnya. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam As-Sabuni, poin yang ke-31, halaman 43, fahakama Rasul SAW bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama. Rasul menghukumi budak perempuan tadi itu muslimah, mukminah ketika dia mengikrarkan bahwasanya Rabbnya ada di atas langit. Wa arafat rabbaha bi sifatil ulu wal fawqiyah. Dan sang budak itu mengenal Allah
dengan sifat ketinggian di atas langit. Kemudian kata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa innama ihtajja Syafi'i rahimahullah alaih alal mukhalifin fi qawlin bijawaz i'taqir raqabatil kafirah fil kafara bihadal khabari li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawati ala arsyihi kama huwa mu'taqadul muslimin ahli sunnati wal jamaah salafihim wa khalafihim. Ya, ini bagi yang mengaku pengikut Syafi'i. Coba dengarkan ucapan salah satu ulama Syafi'iyah yang masyhur, Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sesungguhnya Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis jariyah budak perempuan tadi untuk membantah orang-orang yang berpendapat menyelisih beliau yang membolehkan memerdekakan budak yang kafir. Ya. Kata Imam As-Sabuni, kenapa beliau berdalil dengan hadis budak perempuan jariyah ini? Karena Imam Syafi'i berkeyakinan li'tiqadi, karena Imam Syafi'i berkeyakinan, berakidah Allah itu di atas semua makhluknya. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Sebagaimana ini adalah akidahnya kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Yang asli ya, bukan yang imitasi. Ya. Jadi sekali lagi, ini akidah Imam Syafi'i mengatakan Allah fis sama. Dan ini masyhur dari kalangan para ulama-ulama, dari kalangan Syafi'iyah juga. Bahwasanya imam mereka, Imam Syafi'i meyakini Allah fis sama. Ya. Apakah di sini berarti Imam Syafi'i itu Wahabi? Ya. Siapa yang Wahabi? Imam Syafi'i atau ya, siapa yang mengikut Wahabi atau Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i meninggal pada abad ketiga Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab meninggal abad ke-13 Hijriah. Ya. Imam Syafi'i Wahabi atau Wahabi Syafi'i? Nah, silakan jawab sendiri kalau Anda masih bisa berpikir yang sehat. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam As-Sabuni, menyatakan bahwasanya Allah fis sama dengan dalil tadi budak jariyah. Ya, ini bukan kita yang ngarang-ngarang, ini Imam As-Sabuni rahimallahu taala. Ya. Kemudian pada poin berikutnya Imam As-Sabuni menyatakan waqad akhbarana al-Hakim Abu Abdillah rahimallah qala anba'ana al-Imam Abdul Walid Hasan bin Muhammad al-Faqih qala haddatsan Ibrahim bin Mahmud qala sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqul. Kemudian Imam As-Sabuni membawakan riwayat sampai kepada muridnya Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, perawi kitab Al-Um. Sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul, Imam Syafi'i berkata, idza ra'aitumuni aqulu qaulan wa qassaha anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Atau afwan, sebelumnya Imam As-Sabuni mengatakan id kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan la yaqulu bihi. Ini inti sebetulnya yang ingin kita sampaikan tadi. Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam As-Sabuni di sini, beliau Imam Syafi'i tidaklah meriwayatkan suatu hadis yang sahih, namun beliau tidak mau mengatakannya. Tidak mungkin Imam Syafi'i membawakan riwayat yang sahih, namun beliau tidak berpendapat dengannya. Intinya sekali lagi, ini ittiba'nya Imam Asy-Syafi'i. Ini sekali lagi buah dari kalau kita mengetahui keistimewaan Rasulullah SAW. Ini yang membuahkan cinta kepada Rasul. Ini yang akan memotivasi untuk ittiba kepada Ar-Rasul. Ya, di antaranya masalah akidah. Rasul mengatakan Allah fis sama. Rasul mengikrarkan budak perempuan mengatakan Allah fis sama. Ya. Maka wajib untuk kita meyakininya juga. Tasdiqu fima akhbara. Bukan malah ngeminteri Rasul SAW. Ya, ini yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i, kata Imam As-Sabuni. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika membawakan hadis budak perempuan tersebut, itu bukan hanya dalam masalah fikih saja. Ya, bukan hanya masalah wajibnya memerdekakan budak mukminah yang beriman dalam masalah kafarah saja. Namun karena keyakinan Imam Syafi'i, Allahu fis sama. Jadi inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya mengambil sunnahnya Rasulullah SAW yang juga diambil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, kemudian Imam Syafi'i tadi mengatakan, apabila engkau melihatku
mengatakan suatu ucapan yang menyelisih sunnah Rasul, maka ketahui akalku telah apa? Hilang. Ya, kemudian dibawakan juga ucapan yang lain tentang bagaimana ittiba'nya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, dan ini sekali lagi bukan hanya Imam As-Sabuni yang menisbatkan Allah di atas langit adalah ucapan Imam Syafi'i, masih banyak yang lainnya. Di antaranya kalau kita mau ambilkan, tadi kita sudah sampaikan, ini kitab Al-Um ya. Ini kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kalau punya saya di sini jilid yang ke-7 ya, jilid yang ke-7. Kalau mau tahqiq ya, mau tahqiqnya ini ada tahqiq Ali Muhammad wa Adil Ahmad ya. Ini juga disebutkan ya dari Al-Azhar ya, biar kita nggak dituduh oh itu kitab versinya Wahabi. Ini Al-Um versi Al-Azhar ya. Disebutkan di sini pada halaman 204 ya. Ini tadi yang masalah Imam Syafi'i membawakan hadis jariyah tadi. Ini pada halaman 203 poin 159 babu itqil mu'mina fi dzihar. Bab memerdekakan budak mukminah ya pada masalah zihar. Ya. Disebutkan tadi ya qala Syafi'i rahimahullah ismur rajul Muawiyah bin Hakam. Jadi bisa dilihat ini Imam Syafi'i membawakan hadis budak perempuan tadi yang diisyaratkan oleh Imam As-Sabuni rahimallahu ta'ala. Jadi bisa dicek lagi ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita mau tambahkan lagi dari Imam Ibnu Katsir. Kalau tadi ulama sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang ulama setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di kitab tafsir Ibnu Katsir ya, kalau punya saya ini Mu'assasah Ar-Rayyan, cetakan Mu'assasah Ar-Rayyan jilid yang kedua tentang tafsir ya. Ya, tafsir surat Al-A'raf ayat ke-54. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah dari ulama Asy-Syafi'iyah. Di ayat 54 surat Al-A'raf ketika membahas ayat Tsummastawa al-arsy, kemudian Allah tinggi di atas arsy. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa amma qaulu ta'ala tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Falinnasi fi hadzal maqam maqalatin atau maqalatun katsiratun jiddan. Laisa hadza maudi'u bastiha. Manusia punya banyak pendapat tentang arti istawal arsy. Ya. Namun kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah Asy-Syafi'i, wa inna ma nasluku fi hadzal maqam madhhab as-salafis salih Malik wal Auza'i wal Thawri wal Lais bin Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq bin Rahawai wa ghair min a'immatil muslimin qadiman wa haditha. Kata Imam Katsir rahimahullah, namun kami mengikuti ya dalam bab istiwa al-arsy di mana Allah ini mengikuti madhab salafus saleh dari kalangan Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, Lais bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan selain mereka dari imam-imam kaum muslimin. Ini ya, sekali lagi mazhabnya Wahabi, ya, mengikuti imam-imam tersebut. Ya, Imam Syafi'i mengatakan tadi sebagaimana yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni li'tiqadi annallaha fis sama. Ya, kata Ibnu Katsir juga sama. Imam Syafi'i juga berpendapat sebagaimana pendapat ulama-ulama Ahlussunnah yang lain yang mengatakan Allah fis sama. Imam Malik mengatakan Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmu Allah di mana-mana. Ya. Kemudian kata beliau, wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbin wala ta'til. Ya, apa mazhab salaf, apa mazhab Syafi'i dan selainnya, yaitu memberlakukan nas-nas tentang sifat-sifat Allah apa adanya, ya, sesuai dengan zahirnya tanpa dibagaimanakan. Wala tashbih, tidak boleh diserupakan dengan makhluk.
Wala ta'til, tidak boleh dinafikan. Wa dhahir al-mutabadil al-adhal musyabin manfin anillah la yushbihu syai' min khalqihi. Adapun yang terbetik dalam benak atau otak orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk itu tertolak. Ya, sebagaimana ahlu takwil. Ketika mereka mementakwil, sudah muncul dalam benak mereka at-tashbih. Kalau kita mengatakan Allah di atas langit, nanti Allah butuh kepada langit, Allah butuh kepada arsy. Ini sudah ada otak tasbih dalam otaknya, atau ada tasbih, virus tasbih dalam otaknya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu ternafikan. Ya, tidak boleh ada dalam otak manusia ketika melewati ayat-ayat tersebut. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Balil amru kama qala al-a'imma minhum Na'im bin Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari. Namun yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya adalah Na'im bin Hammad al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari. Beliau berkata, qal man syabbahallaha bi khalqihi kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Kalau ada yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah manusia, kafir dia. Ya. Wa man jahada ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafar. Dan barang siapa mengingkari, mendustakan apa yang Allah sifati dirinya dengannya, maka dia kafir. Kemudian ini yang paling penting, membantah syubhat al-bidah. Wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasulu tashbihun. Ya, tidaklah apa yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang disifati oleh Rasulnya itu adalah tasbih. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, bukan berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Menetapkan sifat-sifat Allah itu tidak melazimkan tasbih. Ini mazhabnya imam-imam Ahlussunnah. Bukan sebagaimana ahlu takwil, ahlu tahrif, ahlul bidah yang melazimkan orang yang menetapkan sifat Allah dengan musyabbiha. Kalau Anda mengatakan Allah punya wajah, itu berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Ini sekali lagi bukan sebagaimana mazhabnya imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya sebagaimana kata imam-imam tadi, ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah tadi, tidak melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bil ayatus sarihatu wal akhbaru sahihah alal wajhillah alladhi yaliku bi jalalillah azza wa jalla wa nafa'anillahi ta'ala anna qais faqad salaka sabilal huda. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menetapkan bagi Allah ayat-ayat sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis-hadis yang sahih sesuai dengan kesempurnaannya, dan menafikan dari Allah kekurangan, maka dia telah menelusuri jalan petunjuk. Ini mazhabnya Asy-Syafi'i. Jadi silakan menganggap Imam Syafi'i itu Wahabi. Intinya sekali lagi, mazhabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah atau dakwah salafiyah mengikuti imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan masih banyak lagi hujah-hujah yang lain untuk menyatakan Imam Syafi'i di atas mazhabnya as-salaf yang lain menetapkan sifat Allah apa adanya sebagaimana Wahabi. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pertanyaan cinta kita kepada Rasul SAW, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW supaya tidak berlebihan sampai-sampai ada yang minta syafaat kepada beliau. Caranya dengan kita terus belajar ilmu agama ini, terutama masalah akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kita pelajari kitab-kitab akidah salaf. Sudah kita sampaikan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.
Mereka berdua, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Wahab, hanya mengikuti para imam-imam Ahlussunnah yang jauh sebelum mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hanya mengikuti para ulama salafus saleh, Imam Malik, Al-Auza'i, Lais bin Sa'ad, juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, dan yang lainnya. Dan kitab-kitab akidah mereka sebagai saksi. Dan alhamdulillah sudah banyak kitab-kitab salaf itu yang sudah kita ajarkan. Mulai dari kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Fiqhul Akbar kalangan Imam Abu Hanifah, dari 4 mazhab sudah pernah kita ajarkan. Dari mazhab Asy-Syafi'i sudah kita bahas Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Dari mazhab Imam Ahmad kita baca langsung kitabnya Imam Ahmad Ushulus Sunnah. Dari mazhab Al-Hanafi kita langsung pernah baca kitab Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar. Dari mazhab Malik sudah kita kaji juga Imam Ibn Abi Zaid Al-Qirawani. Alhamdulillah semuanya sepakat di atas satu akidah, terutama dalam tauhid asma wa sifat, terutama tentang pembahasan masalah Allah fis sama. Itu akidahnya salafus saleh yang dipegangi oleh Wahabi, atau kata mereka Salafi. Salafi Wahabi kata mereka. Ini akidah kita. Memang itulah banyak gosip, banyak tuduhan-tuduhan dusta. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Nah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.